Halo, Halo. perkenalkan kami dari mahasiswa D3 Kepariwisataan Universitas Erlangga akan membawakan sebuah role play mengenai culture shock. Di sini saya Putri Ayu Ningtyas sebagai Tina. Saya Rido sebagai Budiman. Saya Zaidan sebagai John. Selamat menikmati role play kami. Terima kasih. Cerita ini bermula dari seorang wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Indonesia dan kagum dengan budaya di negara ini, terutama dengan orang-orangnya yang ramah. Ia pun membahas hal itu dengan teman barunya yang merupakan orang asli Indonesia. Hai John, selamat datang di Pasar Tradisional Indonesia. Bagaimana harimu? Ini adalah hari yang indah. Iya, aku senang berada di sini sehingga aku bisa menyaksikan kebudayaan Indonesia lebih dekat. Itu adalah budaya yang bagus dan kaya. Aku benar-benar terkesan. Ya, betul. Kebudayaan yang ada di Indonesia memang benar-benar bagus dan kaya. Aku senang kamu menghargainya, John. Tentu saja, dan lebih dari itu, orang-orang sekitar sini benar-benar baik dan ramah. Mereka selalu tersenyum padaku dan sering menyapaku dalam bahasa Inggris. Itu pasti membutuhkan usaha untuk mereka. Berbeda dengan orang-orang di negara saya yang sungguh acuh dengan orang di sekitarnya. Oh, kamu tidak tahu soal itu. Aku bukan cuma orang-orang sekitar sini, tapi orang Indonesia secara general memang ramah. Kami biasa tersenyum dan menyapa ketika bertemu atau bahkan hanya berpapasan dengan orang lain. Itu seperti budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, John. Wah, itu benar-benar budaya yang bagus. Aku pikir aku makin menyukai negara ini. Setelah beberapa lama, dua orang tersebut sedang berada di Semarang dan ingin mencoba makanan khas daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan tempat itu. Keduanya pun mendiskusikan makanan apa yang enak dan dapat direkomendasikan selagi berada di Semarang. Hey John, aku lapar. Ayo makan makanan khas Semarang, mumpung kita ada di sini. Kita kan baru saja makan lumpia tadi. Kenapa makan lagi? Ayolah, di Indonesia lumpia kan cuma cemilan, makanan kecil. Kita butuh makanan yang sebenarnya dengan nasi dan lauk yang enak. Gimana kalau Karangasem? Bagaimana bisa orang-orang di sini banyak makan tetapi tubuhnya masih kecil? Makanan apa itu? Oh, kalau itu memang postur tubuh orang Asia aja yang kecil. Aku juga heran, kenapa kamu bisa tumbuh besar dan kekar hanya makan kentang dan roti? Karangasem itu ayam dengan santan dan belimbing wulu. Aku nggak begitu seberapa paham sih, tapi kayaknya enak dan banyak orang yang merekomendasikannya. Ayo coba aja. Itu lucu teman. Apakah setelah makan garang asem kamu masih akan lapar lagi? Kalau hal itu saya tidak tahu pasti ya. Hehehe. Ayolah. Oke, oke. Ayo kutemani makan itu. Loh, kamu tidak mau makan, John? Aku nggak usah deh, masih kenyang karena lumpia tadi. Hei, ternyata kalian di sini ya berduaan aja. Kenapa tidak ada yang ngajak aku sih? Hei, kita tadi sudah menelpon dan mengirimkan pesan padamu, tapi tidak ada jawaban. Oh iya ya, maaf deh. Tadi aku lagi buat tahu bakso untuk cemilan keluargaku. Tapi aku juga makan sedikit sih tadi sebelum berangkat ke sini. Wah, enaknya. Lain kali bawa sini dong. Udahlah, aku pesen Karangasem dulu ya. Maaf lah, lupa. Buru-buru soalnya. Put, aku kesini juga dong, garang asem. Laper nih. Kamu mau nggak, John? Aku nggak deh, masih kenyang habis makan lumpia. Loh, bukannya kamu tadi bilang habis makan tahu bakso ya, Tin? Bukannya tahu bakso itu jajanan yang pernah kamu kasih ke aku kemarin? Iya, iya, yang kemarin kita makan itu. Kan itu cuma cemilan. Aku belum sarapan nih, jadi lapar banget. Udah, aku pesen ini teman-teman. Tunggu dulu ya, masih dibuatin. Aku bingung sama Oke. kalian. Kan tadi sudah makan yang menurut orang di negaraku itu makanan berat. Tapi kok masih mau makan garang asem sih? Apa cuma kalian atau emang seluruh orang di sini seperti itu? Jadi, John, di Asia, terutama Indonesia, makanan pokoknya adalah beras atau nasi. Orang Indonesia merasa tidak makan kalau belum makan nasi. Orang Indonesia terbiasa makan nasi setiap makan pagi, siang, dan malam.
Nasi sama seperti kentang ataupun roti di tempatmu berasal, John. Iya, meskipun kita makan olahan daging, kayak misalnya ayam atau daging sapi, itu nggak lengkap Jos tanpa nasi. Ya, mungkin ini karena kebiasaan dari kecil ya, kita selalu makan nasi. Aku baru tahu itu. Lalu lumpia tadi hanya sebagai cemilan. Berbeda dengan di negaraku, cemilan itu seperti biskuit, chips, dan semacamnya. Aku pikir lumpia tadi adalah makanan utama. Ini gini, biar aku jelaskan dengan cara gampangnya ya. Jadi, anggap aja lumpia tadi itu sebagai appetizer di sini. Nah, kita makan garang asam ini jadi sebagai main course. Lalu, habis ini mungkin kita akan cari dessert, ya kan, Bud? Oh, sepertinya begitu. Jadi itu bisa disebut culture shock. Culture shock adalah perbedaan kebiasaan orang Indonesia dengan negara lain. Karena Indonesia adalah negara agraris yang menghasilkan padi, sehingga nenek moyang kita dari zaman dahulu menjadikan nasi sebagai makanan utama dan turun-temurun ke generasi selanjutnya. Oh, Begitu, John. oh, ternyata seperti itu. Mungkin nantinya kalau aku tinggal di sini dalam jangka waktu yang lama, bisa terbiasa dengan itu ya. Betul sekali. Makanan kita udah datang tuh. Kita makan dulu yuk, biar nanti bisa Ayo, keliling-keliling lagi di kota Semarang. Oke. ayo, ayo. Yuk, makan.